A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang disayang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa zikir pagi petangnya ya sahabat. Kita awali dengan zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi terutama ya, bareng-bareng. Teman-teman yang sudah hafal boleh ikutan, yang belum hafal juga boleh ikutan. Gak apa-apa, kita terus ngulang-ulang apa yang bisa kita ulang-ulang. Insya Allah nanti lama-lama perlahan Allah izinkan kita hafal dengan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' min nafsin la tasba'u min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah mudahin semua urusan teman-teman, melancarkan segala hajat dan urusan teman-teman. Allah berikan keberkahan dalam hidup teman-teman semuanya, dan Allah karuniai kebahagiaan yang tidak pernah berujung. Sekalipun teman-teman telah tiada, kebahagiaan itu akan tetap datang. Dan yang gak kalah penting, semoga Allah terus kawal hati kita, Allah jaga niat kita dalam setiap pertemuan, dalam setiap episode yang datang. Semoga semuanya lillah, murni karena Allah semata, bukan karena selain itu. Teman-teman yang disayang Allah, silakan teman-teman buka Quran surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ke-8. Surah Al-Mulk ayat yang ke-8. Kita lanjutkan dari bahasan kita yang kemarin setelah membahas ayat 1 dan 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita bahas yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Teman-teman yang disayang Allah, beberapa ayat yang baru saja kita baca itu ayat yang masih satu lain ceritanya tentang mereka-mereka yang menjadi bagian daripada penghuninya tempat yang paling mengerikan. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang yang tidak beriman
dilemparkan ke dalam mereka, maksudnya dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Memangnya belum pernah ada ya orang yang datang memberi peringatan kepada kalian di dunia? Al-Mulk ayat yang ke-8. Mohon izin Ibu Nora Hadiran, izin kami sematkan ya teman-teman. Kita lagi bahas Al-Mulk ayat yang ke-8. Alam ya'tikum nadhir? Hampir neraka itu meledak karena setiap kali ada orang yang enggan beriman kepada Allah dilempar ke dalamnya, malaikat tuh bertanya-tanya, alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah ada waktu kalian hidup di dunia pemberi peringatan, penyampai nasihat yang ngajak kalian untuk jadi orang baik? Emang belum ada apa? Malaikat tuh bertanya, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika orang-orang yang enggan beriman itu dilemparkan ke dalam api neraka, penjaga-penjaga neraka itu kemudian bertanya, alam ya'tikum nadhir? Loh, kamu tuh waktu di dunia itu belum ada yang ngingetin po? Alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu ketika kamu hidup di dunia? Alam ya'tikum nadhir? Kok bisa sejauh ini kamu sampai masuk ke sini? Emangnya waktu itu gak ada yang ngajak ngobrol tentang kebaikan? Emangnya waktu itu gak ada orang yang nyampein nasihat? Emangnya waktu itu gak ada cuplikan video TikTok atau sosial media lainnya yang terus kemudian membuat kalian merasa tersindir? Emangnya waktu itu belum ada yang tiba-tiba FYP di beranda kalian adalah sebuah peringatan yang boleh jadi itu cara Allah buat ngingetin kita untuk putar balik, yang selama ini jauh dianjurkan putar balik untuk kembali kepada sang pemilik hidup, Allah. Alam ya'tikum nadhir? Belumkah datang orang yang memberitahu kepada kalian, sampai-sampai kok kalian nyasar ke tempat ini? Begitu kata para penjaga neraka dalam ayat yang ke-8 Quran surah Al-Mulk. Teman-teman dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Beragama ini, kita beragama ini semua isinya adalah nasihat. Bahkan dikatakan oleh para sahabat Nabi, kalau ayat Al-Quran yang turun cuma satu surah, lakafa, niscaya sudah cukup. Surah apa itu? Surah Wal Asr atau surah Al-Asr. Wal Asri innal insana lafi khusr. Pak Sugiarto Limas Garden, sehat selalu Pak Sugiarto. Semuanya teman-teman selamat datang, barakallahu fikum. Selamat bergabung buat yang baru bergabung. Allah berfirman, Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, lalu yang kedua beramal salih. Nah, yang ketiga dan keempat, ini tema kita, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hidup untuk saling menasihati tentang kebenaran, hidup untuk saling menguatkan dalam menjalankan nasihat kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Makanya para penjaga-penjaga An-Nar, para penjaga-penjaga yang ada di neraka tuh sampai-sampai nanya, alam ya'tikum nadhir? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Nanti ada lanjutan ayatnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan ke jurang yang paling binasa itu,
Fauju sa'alahum khazanatuha. Lalu para penjaga-penjaga neraka itu sa'alahum, sa'al, ngasih soal, ngasih pertanyaan, khazanatuha, kepada setiap pihak yang terlempar ke jurang api neraka. Loh, kamu kok sampai sini sih? Loh, kamu kok sampai masuk ke jurang yang binasa ini sih? Loh, kenapa kamu kok masuk ke sini? Sa'alahum, para penjaga api neraka bertanya sama mereka, kok bisa sih? Bukannya Allah Maha Rahman, bukannya Allah Maha Rahim, bukannya Allah yang paling baik, bukannya Allah yang paling sayang sama kalian. Lah kok kalian bisa masuk ke sini sih? Ini pasti ada yang salah nih. Kira-kira begitu teman-teman. Makanya sampai-sampai beliau tuh bertanya keheranan. Sa'alahum khazanatuha. Bertanya penjaga neraka kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Apa yang membuat kalian sampai masuk ke dalam sini? Apakah gara-gara sebelumnya itu kalian belum ada yang ngingetin? Nggak ada cuplikan potongan di Reels? Nggak ada viti-viti TikTok yang terus kemudian seolah kayak dia lagi ngomong tentang saya, padahal dia nggak kenal sama saya. Terus tiba-tiba kita ngerasa tersindir. Kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama, setiap, ulqiya, dilempar, fiha, ke dalam neraka, fawju sa'alahum khazanatuha, para penjaga-penjaga neraka itu sa'alahum, memberi pertanyaan dengan penuh keheranan, kok bisa kalian masuk ke sini? Alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah ada orang yang datang kepada kalian lalu memberikan peringatan? Ini pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Teman-teman, makasih banget udah berkenan untuk belajar bareng di pagi ini, meluangkan waktunya, paket datanya, meluangkan kesempatan yang begitu berharganya. Padahal pagi ini teman-teman bisa punya kegiatan yang lain, bisa jogging mungkin, running, atau bisa mungkin cengkerama sama keluarga. Tapi teman-teman belajar bareng di sini. Kita lagi ngapain sih sebenarnya pagi ini? Jawabannya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita lagi belajar untuk sama-sama menasihati diri kita sendiri supaya jadi hamba yang lebih baik, supaya menetapi, meneguhkan kebaikan, untuk kita berpegang pada kebaikan yang satu itu. Tolak ukurnya kebaikan yang Allah anggap baik dan Rasul anggap baik, bukan kebaikan subjektif yang berasal dari diri kita dan kecondongannya kepada hawa nafsunya. Makanya ayatnya watawasau bil haqq. Ayo pegang prinsip-prinsip supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Watawasau bis sabr. Ayo pegang kesabaran, pegang kebaikan itu dengan penuh kesabaran yang kalian bisa. Saya lagi jogging Ustadz, sekalian lagi jogging pakai headset, ahlan wa sahlan, barakallah. Nemenin keluarga sambil makan nasi uduk. Masya Allah, nasi uduk luar biasa. Teman-teman sehat-sehat semua by the way. Jadi kenapa malaikat bertanya-tanya? Ulama tafsir itu menjelaskan bahwa malaikat bertanya itu saking herannya. Kok bisa toh kamu sampai masuk ke sini? Emangnya belum ada yang ngasih tahu? Loh, kenapa sih kok sampai bisa gagal? Bukannya udah banyak yang ngasih tahu ya? Jangan lewat jalur ini, pasti nanti begini. Lewat jalurnya jalur sini. Ibu Umi Najla, Pak Suito, barakallahu fikum Ibu, salam ta'zim. Semoga Allah memuliakan Ibu Umi Najla, Pak Suito, sekeluarga besar, barakallah, dan semua teman-teman dimuliakan Allah. Salam hormat ta'zim buat keluarga semua. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu ternyata bagian dari prinsip yang kalau para sahabat Nabi pernah bilang, kalau satu ayat, kalau satu surah ini yang turun dalam Al-Quran, lakafa, niscaya cukup. Satu ayat yang turun, surah wal asr innal insana lafi khusr,
illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu cukup banget. Teman-teman kalau mau baca, kita nih rugi. Lalu terus kemudian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. La kafa, cukup, kata para sahabat Rasulullah SAW. Saking mereka faham esensi saling menasihati. Tulis di kolom komentar teman-teman, hidup untuk menasihati diri sendiri sebelum orang lain. Tulis di kolom komentar di caps lock, hidup untuk saling menasihati diri sendiri sebelum orang lain. Emang ini esensi kita hidup. Sebelum orang lain dulu, kita bicara sebelum orang lain, sebelum orang di luaran sana. Mas Wawan, Indrawan, barakallahu fikum, sehat lancar berkah terus. Mas Wawan sekeluarga di Purwokerto dan semua teman-teman sehat-sehat semua, barakallah. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Kita butuh nasihat. Kenapa butuh nasihat? Sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama ini loh, substansi isinya dari masa ke masa adalah nasihat untuk tauhid, nasihat memperbaiki hati, nasihat untuk tidak merendahkan orang lain, nasihat untuk istiqamah, nasihat untuk konsisten, nasihat untuk bawa bekal sebanyak-banyaknya berpulang ke pangkuan Allah. Agama ini loh isi nasihat dari masa ke masa. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ke Ibrahim, lalu kemudian ke Musa, ke Isa, ke Nabi Muhammad SAW, isinya tentang nasihat semua. La tusyrik billah, jangan buat syirik. Ikrarkan oleh kalian aslamtu billah, aku tunduk kepada Allah. Ikrarkan oleh engkau dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya upaya usaha kekuatan kecuali semua atas pertolongan Allah. Itu kan dari masa ke masa isinya nasihat kepada nasihat kepada nasihat kepada nasihat. Kenapa agama ini isinya nasihat? Karena sejatinya hidup ini untuk menasihati diri sendiri sebelum orang lain. Siapa yang paling butuh nasihat? Diri sendiri. Teman-teman yang disayang Allah, kita paling butuh nasihat setiap hari, menit, bahkan detik. Bukan cuma setahun sekali, tapi kita butuh tiap hari, supaya jiwa kita tuh tetap on the track. Ad-dinu nasihah, sabda Nabi. Agama ini nasihat. Buat siapa ya Rasulullah? Allah dengan kita mengetahui hak-haknya Allah, Rasul dengan kita meneladani, mencintai beliau, lalu mengikuti setiap teladan yang beliau teladankan. Untuk wa'immatil muslimin, orang-orang yang mimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara wa ammatihim, sabda Nabi, dan semua kaum muslimin. Butuh saling nasihat menasihati, termasuk yang berbicara. Sebenarnya teman-teman, kami bicara bukan untuk siapapun. Kami bicara untuk diri kami dan keluarga inti yang kami diamanahkan oleh Allah memilikinya. Adapun teman-teman, sejatinya juga bukan lagi kita mengajari sesuatu, bukan sama sekali. Tapi kita di sini lagi belajar bareng-bareng. Kita lagi duduk bareng ini, lagi belajar bareng-bareng. Dan secara otomatis teman-teman komentar, teman-teman mengajari saya arti kerendahan hati. Ada di antara sahabat, teman-teman semuanya, ada yang sudah punya perusahaan luar biasa, dengan punya manajemen yang luar biasa, punya karyawan yang begitu banyaknya, punya reseller yang ribuan jumlahnya. Tapi teman-teman masih mau rendah hati, kadang menulis di kolom komentar. Itu kan teman-teman lagi nasihatin saya. Orang sekeren, sehebat teman-teman semuanya aja berkenan untuk mendengarkan kami yang ilmunya tak seberapa ini. Itu kan sebenarnya teman-teman juga lagi nasihatin saya. Kamu jangan banyak bicara juga ya, tapi sesekali sempatkan waktumu untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi saya subuh ini juga diajarin sama teman-teman semua. Ibu Dona Rahayu, Mama Safira, Ibu Mita Susanti Bali,
Rahmata Rafa, Nora Haderan. Dari TikTok ada Kau Yang Jauh. Waduh, akunnya Kau Yang Jauh. Bundawati, Anwar, Adiatman, Zulia Fanti, Kubisku, LRC City, jazakumullah khairan. Mas Exo Aji, jazakumullah khairan. Mama Kemo, jazakumullah khairan. Ini kan sebenarnya Aisyah, Alfia. Saya juga lagi diajarkan sama teman-teman semua. Makanya kalimatnya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jangan pernah bosan menasihati dalam kebenaran, jangan pernah bosan menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Kita paling butuh nasihat untuk diri kita sendiri sebelum orang lain. Siapa yang paling butuh? Diri kita, bukan orang lain. Belum dulu mereka yang di luar sana yang jauh daripada kita, tapi diri kita dulu yang paling butuh. Keberkahan hidup itu selalu Allah turunkan lewat untayan-untayan nasihat. Nabi menasihatkan kepada sahabat, Skupski circle terdekat ya Rasulullah. Nabi nasihatin sahabat, sahabat nasihatin tabi'in, tabi'in nasihatin tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'ut tabi'in, kepada generasi yang datang berikutnya, generasi berikutnya lagi, generasi 40 nasihatin ke 50, generasi 50 nasihatin ke generasi 60, 70, 80, 90, 2000-an, generasi 2000-an yang udah mulai umurnya 20-an tahun, 23 tahun, nasihatin kepada yang generasi kelahiran 2010 ke atas. Adek, begini ya. Nasihat itu terus turun. Siapa yang paling sering kita dengar nasihatnya? Orang tua, kakek nenek. Kakek nenek dari siapa? Buyut beliau, buyut kita, orang tua beliau. Orang tua kita dari siapa? Dari Mbah Canggah. Siapa Mbah Canggah? Orang tuanya buyut kita. Terus nasihat itu terus turun. Kenapa manusia butuh nasihat? 3 alasan kenapa manusia butuh nasihat. Yang pertama, karena setiap manusia itu butuh pengingat. Tulis di kolom komentar, manusia butuh nasihat untuk 3 alasan. Yang pertama, karena manusia butuh pengingat, reminder. Teman-teman punya handphone. Contoh ini handphone. Handphone yang ada reminder notifikasi pesan WhatsApp, cekling. Dengan yang tidak dinyalakan notifikasi pesan WhatsApp, akan selalu lebih kuat untuk kita sering-sering membuka WhatsApp ketika mendengar nada notifikasi, cekling. Oh ya, ada pesan tuh. Tapi kalau nggak ada, biasa aja. Ya kita buka ketika kita buka WhatsApp, ketika nanti kita pas mau buka aja. Tapi kalau ada notifikasi WhatsApp, cekling. Oh ya, ada pesan dari siapa? Barangkali penting, buka dulu ya. Oh ya, dari fulan. Terus kita voice note, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat lancar berkah selalu. Mohon izin, iya sebentar lagi ya, 5 menit lagi nih, insya Allah ke bawah. Udah. Kenapa manusia butuh nasihat? Alasan yang pertama, karena kita butuh akan pengingat. Ada yang reminder kita gitu loh. Ustadz Kasif Her, ya Allah, salam takzim guru, Masya Allah Ustadz. Ustadz Kasif sehat lancar berkah selalu Ustadz, barakallahu fikum, Masya Allah tabarakallah. Kenapa kita butuh nasihat? Mohon izin Ustadz, Ustazah yang menyaksikan tayangan ini, salam takzim semua Ustadz, Ustazah yang belum bisa kami sebut satu persatu. Ustadz Kasif sehat lancar berkat. Terima kasih Ustadz atas segala kebaikan-kebaikan Ustadz. Semoga Allah memuliakan Ustadz sekeluarga besar. Amin. Hayakumullahu barakallahu fikum. Amin. Insyaallah doa yang sama buat Ustadz sekeluarga besar. Salam takzim, mohon bimbingannya selalu Ustadz. Barakallah. Mohon izin kalau ada yang keliru mohon diluruskan di kolom komentar ya Ustadz. Masya Allah. Kenapa manusia butuh nasihat? Yang pertama, karena kita butuh reminder. Notifikasi pesan WhatsApp, ketika dia dinyalakan, akan mudah buat kita, oh ya ada pesan yang masuk. Lalu kita ambil, kita angkat handphone kita, kita buka, iya nih pesan masuk. Kalau notifikasinya di off kan, gak dinyalakan, gak mudah bagi kita untuk
sering-sering ngecek handphone kan, kita nggak sering-sering ngecek HP. Karena buat kita ya udah, nggak kita nyalain, biasa aja. Tapi begitu ada notifikasi, buat kita tuh kayak ada kayak yuk ambil yuk. Sama. Kenapa manusia butuh nasihat? Alasan pertama, karena kita adalah orang yang sifat dasarnya manusia itu insan, akar katanya nasia. Apa nasia? Sering lupa. Karena sering lupa, makanya butuh di reminder. Ada remindernya, ada pengingatnya. Jadi kapan kita lupa tuh langsung cengkling. Oh iya nih, ingat lagi. Kapan kita lupa langsung cengkling. Iya ya. Ya udahlah. Bismillah. Manusia itu sering lupa, makanya butuh pengingat. Itu keutamaan kita saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yang kedua, kenapa kita butuh banget akan nasihat? Yang kedua ini juga alasan yang gak kalah penting. Kita butuh nasihat untuk memperbaiki diri kita dari diri kita yang sebelumnya, bukan untuk bertanding sama orang lain dulu. Wah, itu masih jauh, nomor berapa itu? Kita butuh nasihat itu untuk diri kita sendiri. Para ulama sering mengucapkan kunna nata'allam li anfusina. Kita ini belajar buat diri kita sendiri dulu. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang beriman, kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba kamu lihat dirimu. Coba kamu lihat sosokmu di depan cermin saat engkau hanya berdua, lalu jujurlah berbicara kepada sosok yang ada di depan cermin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat diri kita di hari yang akan datang. Kira-kira kita udah lebih baik belum? Makanya kalimatnya para ulama, hari kemarin lebih baik, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu alasan yang kedua. Kenapa kita butuh nasihat? Ya untuk memperbaiki diri sendiri. Teman-teman pegang kalimat ini. Aku berusaha memperbaiki negeriku, ternyata ia tak kunjung berubah. Aku berusaha memperbaiki kotaku, namun ternyata ia tak kunjung juga berubah. Aku berusaha memperbaiki RT-ku, namun ternyata tak kunjung juga RT-ku berubah. Aku melihat keluargaku, lalu aku perbaiki keluargaku, namun ia juga tak kunjung berubah. Lalu aku melihat kepada diriku sendiri. Aku bergumam, bagaimana aku mau memperbaiki lingkungan terdekat, keluarga, RT, kota, negara, sedangkan aku tidak memperbaiki diriku sendiri. Lalu kuputuskan aku memperbaiki diriku sendiri. Lalu setelah aku memperbaiki diriku, perlahan keluargaku semakin baik, lingkungan RT-ku semakin baik, kotaku semakin baik, negeriku semakin baik. Berawal dari aku memperbaiki diriku sendiri. Ternyata gak usah jauh-jauh bicara nanti negaranya gimana, kotanya gimana, keluarganya gimana, anak-anak gimana. Mulai dari diri kita yang jadi yang lebih baik. Mulai dari jadiin diri kita yang lebih baik. Itu aja dulu. Kita yang belum nikah, lagi nyari jodohnya, bismillah ya Allah, ingin jodoh orang baik. Berawal dari diri sendiri dulu aja. Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Karena Allah berjanji yang baik untuk yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Quran surah 24 ayat 26. Kalau kamu baik, pasanganmu baik. Yang udah jadi suami sibuk memperbaiki dirinya, gimana saya jadi suami. Yang udah jadi ayah sibuk memperbaiki dirinya, gimana saya jadi seorang ayah. Yang jadi seorang istri pun demikian, sibuk memperbaiki dirinya, gimana saya jadi istri.
Gimana saya jadi ibu? Kita butuh nasihat. Yang pertama, pengingat. Yang kedua, memperbaiki diri. Keluarga kecil kita ini akan berubah kalau kitanya mulai merubah diri kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Ya nggak mudah juga sih, tapi Allah yang menolong. Kita kan nggak pernah, kan kita belajar dan diajarkan oleh Nabi untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri kan. Apa sih emang ajaran Nabi SAW? Rasulullah pernah bersabda, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun hanya satu kejapan mata. Itu yang Rasul ajarkan. Kita kan gak diajarin untuk ngandelin diri kita sendiri, ngandelin fisik kita, ngandelin kecerdasan kita. Tentu semuanya atas pertolongan Allah. Adapun kita ikhtiar, iya. Tapi semuanya tawakal Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Sabda Nabi, jangan engkau tinggalkan aku untuk mengurus urusanku sendiri, walau hanya satu kedipan mata ya Allah. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah. Hidup kita untuk Allah, matinya kita untuk Allah, sholatnya kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, wakafnya kita untuk Allah, memfasilitasi kita akan kebaikan untuk Allah, membangunnya sebuah sarana prasarana peribadatan untuk Allah, membangunnya sebuah lembaga pendidikan yang nanti banyak penghafal Quran itu untuk Allah, teman-teman yang lagi memfasilitasi kebaikan untuk Allah. Semuanya nih kita untuk Allah. Kenapa butuh nasihat? Karena yang kedua, untuk memperbaiki diri kita sendiri atas pertolongan Allah. Makanya kita butuh nasihat. Alam ya'tikum nadhir. Lah memangnya belum ada yang nadhir, ngasih nasihat. Alam ya'tikum, emangnya belum datang kepada kalian nadhir, seseorang yang ngasih tahu. Alam ya'tikum, lah emangnya belum ada yang nyampein apa? Nadhir, orang yang memberi penyampaian kepada kalian. Ini ayat 8 tuh sebenarnya pengingat, penguat. Alam ya'tikum nadhir, memangnya belum sampai kepada kalian yang memberi peringatan, yang ngasih tahu, yang ngasih tausiah pada kalian, yang cuplikan FYP itu tiba-tiba kok muncul di beranda kalian. Apakah kalian belum pernah dapetin itu? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Alam ya'tikum nadhir. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, apakah kita lupa sama nasihat-nasihat waktu dulu kita pernah dinasihatin? Makanya manusia butuh nasihat karena 3 sebab. Yang pertama, butuh pengingat. Yang kedua, manusia itu butuh memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh nasihat? Agar berlangsunglah amal solih itu secara terus menerus. Jadi nasihat itu menjaga keberlangsungan amal solih. Kita menasihati itu kan udah amal solih. Kita dinasihati, kita mendengarkan, ya amal solih. Jadi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr itu adalah amal solih. Kenapa menasihati? Lagi beramal solih. Kenapa mau mendengarkan nasihat? Mendengarkan nasihat itu ya beramal solih. Karenanya jadilah orang yang bukan hanya pandai menasihati, tapi pandai mendengar nasihat. Untuk diri kami pribadi dan untuk kita bareng-bareng. Terutama kita teman-teman yang kadang seringnya berbicara sampai-sampai kadang lupa mendengarkan nasihat. Sesekali kita yang sering bicara termasuk kami, rendahkan hati untuk mendengarkan nasihat dari orang lain.
Karena ini menjaga kelanggengan amal salih. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita melihat diri kita yang paling banyak bicaranya pasti banyak kelirunya, maka sesekali ada orang menyampaikan nasihat karena sayangnya. Dan itu termasuk ya, selain nomor 3 itu, kenapa nasihat menasihati itu adalah amal salih. Ini yang ketiga, nasihat itu tanda sayang. Tulis di caps lock besar-besar. Mungkin ini tambahan bukan nomor 3 kali ya, nomor 4. Nasihat itu tanda sayang. Kalau orang udah gak sayang, ada kalimat Jawa pernah bilang, sakarepmu, terserah lo. Terserah mau ngapain, mau jungkir balik, gak peduli. Mau masuk ke comberan, mau nyemplung ke sumur, mau ketabrak, gak akan ada yang peduli. Kalau orang udah abai, gak mau lagi menasihati, itu udah gak sayang. Tapi kalau masih ada yang mau nasihatin, itu sudah tanda sayang sama kita. Jadi yang keempat, nasihat itu tanda sayang. Coba lihat orang tua kita. Kalau udah sampai diem, gak mau ngomong, udah pokoknya diem, itu udah tingkat marah yang luar biasa tuh. Kalau sudah disakarep ke apa gimana sih? Kalau udah monggo lah, terserah, udah digituin tuh, wah bahaya tuh. Udah gak ada yang nasehatin, udah gak ada yang ngingetin, udah gak ada yang, wah tuh bahaya. Kalau udah di sekarepmu lah, kayak gitu udah bahaya tuh. Tapi kalau masih ada ibu bilang sama kita, kamu tuh ya harusnya juga mendengar lah, jangan berbicara terus, itu berarti masih sayang. Ada seorang ayah yang menasihati, ayo dijaga niatnya. Ada kawan yang tiba-tiba, jangan lupa zikir pagi petangnya. Ada adik yang nelpon, jangan lupa konsistennya. Itu kan adik kita berarti sayang, sahabat kita sayang, orang tua kita sayang. Lalu ada pasangan yang kemudian bilang, jangan lupa sedekah. Itu tanda sayang. Simple. Tapi membuat kita memaknai ayat ini sangat dalam. Alam ya'tikum nadhir. Ketika para penjaga neraka itu melihat, kok kamu masuk neraka sih? Alam ya'tikum nadhir. Lah memangnya belum ada yang ngasih peringatan sama kamu supaya kamu gak masuk ke sini? Itu esensinya nasihat, supaya kita gak masuk ke tempat yang paling binasa. Makanya ada yang jadi nadhir, ada yang ngasih kasih sayang itu sama kita. Dan kasih sayang itu kan gak mesti tentang gimana bahasa love language lo apa. Yes, kata anak-anak zaman now, love language gue physical touch. Gak cuma tentang itu loh. Tanda sayang itu gak cuma ketika tentang ada sentuhan fisik, tentu sama yang halal. Ini ya, suami dengan istri dengan cara bergandengan tangan atau mungkin sentuhan fisik yang lain. Enggak, bukan cuma itu. Tapi bahasa cinta yang dahsyat luar biasa adalah nasihat. Kalau ada orang nasihatin teman-teman, fix beliau sayang. Beliau sayang sama kita sebagai saudara sesama muslim, sebagai orang yang lagi berjuang untuk pulang kepada Allah. Sayang karena merasa surga terlalu luas. Kalau kita tinggali sendirian, makanya kita mau masuk ke sana bareng-bareng. Mungkin nanti tanggalnya aja beda-beda. Kayak jadwal keberangkatan kita, semuanya tujuannya ke Jakarta, tapi kan berangkat tanggalnya beda-beda. Ada yang tanggal 3, tanggal 5, tanggal 10. Kalaupun sama dalam tanggal 3 kan belum tentu berangkatnya bareng. Boleh jadi tanggal 3 tapi berangkatnya jam 7 pagi,
Tanggal 3 tapi berangkatnya jam 12 siang. Tanggal 3 tapi berangkatnya jam 22 malam misalnya. Nasihat tanda sayang. Kalau ada orang menasihati kita, dia sayang sama kita. Karena dia tahu kita mau pulang bareng-bareng dengan penuh kebahagiaan. Jadwal pulangnya aja beda-beda. Teman-teman, saya pulang duluan. Ternyata saya udah pulang duluan, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mungkin jadwalnya lusa, atau mungkin di hari yang sama tapi jamnya berbeda. Ternyata saya wafat, meninggal dunia jam 7 pagi, teman-teman meninggal dunia jam 8 pagi. Ya kan? Kadang kitanya dinasihati malah kadang suka ngeyel. Dibilang sok alim lah, sok pinter lah. Iya Bu Ustazah, Masya Allah. Lagi di tongkrongan tiba-tiba, iya Bu Ustazah, ada Ustazah datang, ada. Masya Allah. Gak apa-apa, boleh jadi secara gak langsung Allah tuh udah melewatkan seperti itu lewat getaran hati mereka yang mereka, iya Bu Ustazah, Sendiko dawu Bu Ustazah, gak apa-apa. Iya Bu Nyai, gak apa-apa. Ada Pak Yai datang, Pak Yai datang, yo gak apa-apa, santai aja. Lawang teman-teman kita yang belum beriman, masih jauh dari Allah, ya gimana pun kan beliau hambanya Allah. Berhak gak dapat kebaikan? Berhak. Berhak gak diajak untuk kembali ke Allah? Ya berhak. Emang disangka orang yang udah solehah aja apa yang berhak ngaji? Walaupun mungkin masih penuh jauh dari Allah, segala maksiat pernah dicicipin, tapi kan hambanya Allah ya tetap hambanya Allah. Umatnya Rasul ya umatnya Rasul. Butuh kebaikan, butuh dinasihati, butuh belajar bareng-bareng. Teman-teman yang udah hijrah lebih lama daripada teman-teman yang mungkin baru berhijrah, jangan pernah merasa tinggi karena kesolihan. Dan jangan pernah sombong dengan sudah lebih baiknya kita dari diri kita yang sebelumnya. Karena sebenarnya teman-teman dirahmati Allah, kita nih dulunya kan juga pernah sama kan. Sekarang aja nih kita ngaji nih, tapi kan kita dulunya sama. Jauh gak pernah ngaji, jauh-jauh sebelumnya kita gak pernah ngaji, gak pernah kenal live streaming, gak pernah kenal kajian. Sebelum-sebelumnya kita kayak gitu. Coba lihat deh, pas dulu kita awal-awal hijrah, apa sih yang membuat kita kok bisa berhijrah? Lantas setelah kita berhijrah, coba lihat dengan pandangan rahmah. Rahmah itu pandangan penuh kasih sayang. Iya ya, temanku yang sekarang masih begini tuh dulu aku tuh juga masih kayak gitu tuh, masih zaman jahiliyah tuh. Saya juga bahkan boleh jadi kita lebih parah dari mereka. Mereka masih jahiliyah yang level 1. Kita dulu udah jahiliyah yang level 90. Ini mereka masih level 1. Tapi kenapa kadang kita keras banget sih? Wah, terus seolah kayak kita kan mau ngasih hadiah, tapi seolah kita ngasih hadiahnya tuh kayak ngelempar sama mereka. Ini ada hadiah nih, ini hadiah ya, kotak gitu. Ini saya kasih ke Anda ya. Tapi ngasih itu bukan kayak ini, ngasih kayak nyoh, dilempar gitu. Siapa yang nerima? Walaupun hadiah itu adalah harta yang paling baik yang kita beri sama dia, tapi kalau cara ngasihnya nggak ahsan, nggak baik, dia juga sulit nerimanya. Makanya teman-teman yang sudah lebih dulu berhijrah, sudah lebih dulu mengenal ilmu agama, diajak-ajakin teman-teman yang masih jauh dari Allah, diajak-ajakin untuk balik ke Allah. Ngobrol deep talk, ngobrol dalam sama mereka. Apa kiranya yang mereka lagi gelisahkan, gamangkan, galaukan. Kalau emang bisa kita untuk membantunya, sedikit memberi nasihat, nasihatin. Hidup itu untuk watawasau bil haqqi watawasau bis
sabar. Untuk itu kan hidup kita. Lihat pandangan rahmah untuk mereka. Kepada mereka bawa pandangan rahmah, kasih sayang. Iya ya teman-teman saya, aduh ya Allah, coba kamu ngerasain apa yang aku rasain. Nah, ceritain deh. Dulu saya juga sama kok. Berjuang kembali ke Allah tuh tertatih-tatih bukan main. Lebam badan saya, hancur semuanya. Seperti di sini ditampar, ditonjok dari sini. Saya tuh tertatih-tatih banget kayak gitu. Cerita. Mungkin awal-awalnya ketika nanti kamu pun berhijrah kembali ke Allah, awalnya ya karena kita dulunya adalah banyak dosanya, dikucek-kucek dulu, hal yang wajar ya, biar bersih. Tapi gak apa-apa. Nanti bareng-bareng insya Allah. Gandeng tangan mereka, berangkat bareng, ngaji bareng, hangout bareng. Awalnya mungkin ya sini kelihatan ada jambul katulistiwanya, jilbab hidup enggan mati tak mau yang dililit, lilit. Terus ada model jilbab terowongan Casablanca, sini jambulnya kelihatan. Tapi kan nanti proses itu insya Allah mudah-mudahan Allah tolong jadi progres. Awalnya kayak gitu, nanti lama-lama perlahan, makin baik, lebih baik lagi. Sudah jadi yang lebih dan lebih baik lagi, pelan-pelan. Bukan dikucek lagi Ustadz. Ibu Alia Pinky, barakallahu fikum, itu mah udah diputer, digiling, dibanting, Masya Allah. Iya, mau balik ke Allah kok rasanya berat ya. Tapi ya berlari, kalau gak bisa jalan. Kalau gak bisa jalan merangkak. Kalau gak bisa merangkak, lakukan apapun meskipun harus terseok-seok. Berjalan walaupun pelan. Asalkan jangan satu. Jangan pernah berbalik arah. Fokus aja ke Allah. Alam ya'tikum nadhir. Jangan sampai nanti kita ditanya, loh, alam ya'tikum, emangnya belum datang kepada kalian nadhir, orang yang ngasih tahu, ngasih nasihat, ngasih peringatan, ngasih tausiah, ngasih potongan-potongan video kepadamu? Belum ada? Nggak mungkin, pasti ada. Makanya saking herannya, ini keheranan yang juga menunjukkan, kok kamu masuk ke sini sih? Dengan sayangnya Allah, baiknya Allah, harusnya kamu tuh masuknya di jannah an-na'im, jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kok kamu malah kesini nih? Ini pasti ada kekeliruan yang luar biasa nih. Nah makanya teman-teman, udah pegang aja apa yang Allah firmankan. Ini tadi, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jangan sampai kita abai terhadap nasihat, karena kita butuh nasihat untuk 4. Coba diulangin. Kita butuh nasihat untuk 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah itu tuh tulis di kolom komentar. Kita paling butuh nasihat untuk pengingat, untuk memperbaiki diri, untuk terlaksananya amal salih, dan satu lagi untuk apa? Untuk menunjukkan sayang kita kepada saudara kita. Tapi dia kan belum beriman. Lah belum beriman kan masalah waktu aja, tinggal mereka bersyahadat, ya kan? Tapi dia gak mau. Itu kan masalah waktu aja, Allah bolak-balikin. Gue doain lu mudah-mudahan login ya. Login. Kasian tanah aku nak kasian tanahnya nak saya kan anak laki-laki apa segala macam, misalkan begitu ya. Loh, itu kan masalah waktu aja. Gampang, Allah mau tinggal switch. Tinggal, tadinya dia gak mau beriman,
karena masih sayang hartanya misalnya, terus tahu-tahu disisipkan ke dalam hati beliau tuh iman, gampang bagi Allah. Ayo bersyahadat. Iya dah, ayo dah, langsung dia bersyahadat gitu. Teman-teman dirahmati Allah, sangat mudah bagi Allah. Yang tadinya gak beriman jadi beriman, yang tadinya jauh mendekat lalu kemudian mendekat kepada Allah, yang tadinya jauh kemudian merapat kepada Allah, yang tadinya jarang banget berderma lalu kemudian jadi orang yang paling suka dan rajin berdemanya. Gampang bagi Allah mah. Gak ada yang sulit bagi Allah tuh, gak ada yang sulit. Dan ingat selalu ya, nasihat itu tanda sayang. Kalau masih ada di atas muka bumi ini yang ngasih tahu kita, artinya kita masih disayang. Kalau udah gak ada yang peduli lagi, masa bodoh, sakarepmu, terserah kamu, lakukan sesukamu, if'al ma syi'tum, laula tashtahi fasna' ma syi'tum. Kata Nabi kan bahkan gitu, kalau kamu gak punya rasa malu, lakukan apapun yang kamu mau. Itu sabda Nabi, riwayat Muslim atau riwayat yang lain. Kalau kamu gak punya malu, lakukan apa yang kamu mau. Digituin kan sama Nabi. Bahaya ini kalau udah sampai digituin nih. Makanya kalau ada yang masih mau menasihati, tanda sayang kepada saudara sesama muslim. Nasihati orang yang paling dekat. Nasihati sebelum orang yang paling dekat, nasihati yang terdekat. Siapa yang paling dekat? Diri sendiri. Nasihati yang paling dekat, diri sendiri. Kita. Baru orang yang paling dekat di luar. Siapa? Istri, anak, keluarga, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat. Kadang sahabat kita tuh gak masuk lewat orang, dia mau masuk itu lewat Anda loh. Anda sahabatnya, Anda temannya. Jadi kadang kita itu jadi sahabat punya peran kuat ketika kita jadi sahabat. Jadi kadang kita itu punya peran kuat ketika kita jadi sahabat. Salah satu peran kuatnya adalah sahabat kita tuh mau denger langsung dari lisan kita. Mereka tuh sebelum kenal ustadz, kenal kiai, tuan guru, siapapun tuh biasanya kenalnya dulu lewat sahabatnya. Sahabat itu pengaruhnya besar luar biasa. Sayyidina Abu Bakar sekeren itu, Sayyidina Umar bin Khattab sehebat itu. Emang siapa sahabat beliau? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatmu mempengaruhi jiwa dan ragamu. Sahabat tuh powerful banget. Sahabatmu itu mempengaruhi jiwa dan ragamu. Outfit itu jangan dikira gak ada pengaruh, bohong. Wah, teman saya pakai ini, coba deh pakai ini, gue nyaman banget loh pakai ini loh. Coba deh dicicipin deh pakai ini, saya nyaman banget nih pakai ini. Akhirnya iya, beli di mana sih? Nah kan, outfit aja. Outfit loh, padahal outfit. Preferensi kita tuh bisa tergantung sahabat. Coba lihat dong jam lo. Ini jam apa sih? Ini gini mereknya ini, belinya di sini. Oh, gue juga deh ya. Tinggal check out keranjang kuning. Waduh. Outfit aja itu bisa mempengaruhi. Outfitnya sahabat kita aja bisa mempengaruhi outfitnya kita loh. Gimana lagi dengan dalamnya. Makanya sahabat kita ngingetin sholat, nanti kita pelan-pelan, iya ya sholat. Yuk sholat dulu yuk. Ayo sholat. Terus sahabat kita bilang gini, jangan lupa yuk. Gue nih lagi ngerasain banget sedekah yang powerful banget. Apaan tuh? Kata sahabatnya kan, gue lagi berusaha jalanin istiqomah sedekah subuh nih. Coba lu tes deh, sehari gak usah gede-gede, 1.000 rupiah aja.
Tapi rutin 30 hari, jangan putus setiap subuh ya. 1000, cuma 30.000 misalkan. Itu pasti berpengaruh tuh. Oh iya ya, yaudah deh saya coba ya. Bismillah ya, saya coba. Bayangin teman-teman, sahabat itu punya pengaruh terhadap jiwa dan raga. Makanya pesan Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya ngingetin sholat, dia ya sholat. Sahabat dekatnya ngajak sodakoh, ini potensinya luar biasa sedekah nih. Gue mau ngumpulin anak yatim ya, saya mau ngumpulin anak yatim ya, hari Jumat besok. Mau nitip gak? Oh iya, nitip deh. Tuh, sahabat. Saya mau ngaji nih, ikut gak Besti? Yuk, gas. Aku jemput ya, kamu di mana Besti? Aku di sini. Tolong jemput ya. Makasih Besti. Iya siap. 50 menit lagi sampai ya, Bes. Besti panggilan apa sih? Bes gitu ya. Besti, Ti, atau Bes? Aku sampai ya, Bes. Atau aku sampai ya, Ti. Pokoknya itulah. Itulah sahabat. Punya pengaruh. Makanya nasihat tanda sayang. Tibes. Tibes. Nasihat itu tanda sayang. Besti panggilannya Tibes. Bro. Best friend forever. That's pokoknya itu ya. Tanda sayang. Nasihat tanda sayang. Sahabat punya pengaruh terhadap jiwa sama raga kita. Outside dan inside. Sahabat tuh punya pengaruh outside, inside. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, gak kerasa. Kayaknya baru ngomong bentar banget, udah jam 7 ya. Oh udah jam 6 di WIB, udah jam 6 lebih 8. Di Wita jam 7 lebih 8. Teman-teman semua sehat, berkah, lancar. Insya Allah nanti kita lebih banyak lagi melanjutkan ayat-ayat Al-Mulk dalam beberapa pertemuan ke depan dengan pertolongan Allah. Dan kalau ada di antara sahabat, jazakumullah Ibu Siti atas gift-nya, barakallahu fikum. Kalau ada di antara sahabat ada yang berkenan untuk belajar bareng, untuk kita live streaming bareng, dan dapat video potongan pendek untuk secara eksklusif teman-teman bisa upload di WA Story, jadi pengingat, saling menasihati. Teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Caranya tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Gimana caranya? Gampang kok, tinggal tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Semoga kita jadi hamba yang lebih baik. Ada nasihat-nasihat yang bisa teman-teman bersamai, dan ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dan untuk ikut bersama di sana dengan pertolongan Allah. Sekali lagi salam ta'zim buat warga di rumah. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik lagi. Ibu Nora Hadran, Ibu Imcita Yulisda, Ibu Imas Wartimas, Ibu Silvi Barakallah, Ibu Mita Susanti Bali, Ibu Ade Suryani, Mama Safira, Ibu Hani Chat. Teman-teman dari TikTok ada Raini Yunaida, Maria 77, Tumbrasu, Menia Sujatman, Malika Zahida, Kaisha, anak-anak Ayu Afriliani, She's the Day, Ami, RMA, Mendol, Puji Tanti U, Menika A, Mendol, Indah Niar, Muhadi, Mas Muhadi Barakallah, dan semua teman-teman Cikini, Kegondang Dia. Cikini, akun Cikini Kegondang Dia gitu. Waduh, luar biasa. Hisham Ahmad, Hai Marsha, Maisarah, Hanifah, Bundawati, Tumbrasu, Kiki, dan semua teman-teman. Titi, Artina, jazakumullah khairan, Ibu semuanya. Dan semua teman-teman yang belum bisa disebut namanya satu persatu. Ibu Barakallah, Jeki Amelia, mohon maaf Ibu Nur kalau belum bisa disebut satu persatu. Mohon maaf namanya yang belum tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga Allah membalas menggantinya semua dengan yang lebih baik. Teman-teman sehat selalu, dilancarkan, diberkahi. Tanggal 13 Oktober 2023 besok
kita umroh bareng insya Allah. Amin. Mudah-mudahan teman-teman bisa kita semua berangkat umroh bersama-sama. Startnya dari Jakarta. Jadi teman-teman, startnya dari Jakarta. Semua dari sahabat-sahabat yang sering membersamai dari live TikTok, YouTube, Instagram akan datang satu hari sebelumnya. Tanggal 12 nginep dulu sehari di Jakarta, kita kumpul di Jakarta. Lalu tanggal 13 pagi kita flight menuju Jeddah. Begitu sahabat, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita umur yang berkah, kita bisa umroh bareng-bareng insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jaga hati kami tetap ikhlas karenamu. Ya Allah, izinkan hidup kami tenang, izinkan hidup kami penuh dengan keriduanmu. Karunia kami rezeki yang halal, berkah, berlimpah, manfaat buat banyak umat. Karunia kami menjadi hamba-Mu yang paling luas manfaatnya, paling banyak untuk menebarkan kebaikan-kebaikannya, paling lapang rezekinya, dan digunakan untuk berderma untuk segala kebaikan-kebaikan yang Engkau telah perintahkan. Ya Allah, anugerahkan kepada yang belum menikah pasangan yang soleh-solihah, anugerahkan kepada yang belum punya keturunan yang soleh-solihah, anugerahkan untuk kami keluarga sakinah mawaddah rahmah, hidup yang istiqomah, wafatkan kami di Mekah Madinah, wafat syahid atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Salam buat warga di rumah, teman-teman sehat, lancar, berkah selalu. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Terima kasih kerendahan hatinya. Terima kasih sudah berkenan untuk belajar bareng-bareng. Jangan lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk pulang kepada Allah. Ingat selalu, nasihat kita butuhkan karena 4, karena pengingat, karena amal salih, karena sebagai reminder, dan satu lagi, nasihat itu tanda sayang dari seseorang untuk kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link WA-nya nggak bisa diklik Ustadz. Kalau nggak bisa diklik, langsung aja save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Bisa kayaknya, yang lain bisa ini. 0812 13 60 70 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.